Nah, ini bedanya. Auditor atau akuntan publik dengan profesi lainnya. Profesi lainnya itu kedekatannya boleh intens. Ya, intens sekali. Di akuntan tidak bisa seperti itu. Karena kita harus menjaga independensi. Bahkan kita bisa menjaga independensi tapi aturan membatasi. Ya. Membatasi ini apa? Ada yang 5 tahun ganti AP, ya kan ya? Ada yang 3 tahun ganti AP, ya. Ada yang 2 tahun ganti AP. Tujuannya apa? Independensi. Sehingga komunikasi hanya sebatas kebutuhan pada saat melakukan audit. Karena kita wajib independensi secara fakta maupun independensi secara penampilan. Ya, baik independensi dalam pikiran maupun dalam pergaulan. Jadi komunikasinya sebatas pada saat kita melakukan audit. Kita ada batasannya untuk menjadi akuntan publik itu. Tidak seperti yang lain, ya kan? Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di sharing session podcast AM Talk. Senang banget nih bisa nemenin kalian pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Angga Saputra. Saya dari Departemen Humas AMIAI yang bakal jadi moderator dan nemenin obrolan santai pada siang hari ini. Bersama narasumber kita yang luar biasa keren gitu. Di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat relate dengan kondisi mahasiswa gitu, khususnya mahasiswa akuntansi. Tema yang diambil yaitu adalah ekspektasi versus realita di dunia audit. Jadi di topik ini kita bakal ngebahas gimana sih sebenarnya dunia audit itu. Karena saya sendiri selaku mahasiswa gitu, mahasiswa baru bisa dikatakan, ngebayangin si di audit ini tuh hanya sebatas pengecekan saja gitu, pengecekan laporan ataupun ya mengecek angka gitu. Padahal realitanya audit itu tidak sebatas pemeriksaan saja gitu. Lebih dari itu, ada analisis, ada tanggung jawab juga, dan juga ada pertimbangan-pertimbangan yang pastinya memperhatikan etika gitu, etika dalam bisnis. Di sini kita bakal ngupas tuntas terkait peran auditor juga gitu, yang ternyata sangat penting dalam hal menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Apalagi di tengah perkembangan bisnis yang semakin melonjak, makin dinamis juga, serta didorong dengan perkembangan digitalisasi pada saat ini. Jadi sangat penting gitu buat kita ngebahas topik ini karena masih banyak banget gitu perbedaan antara ekspektasi mahasiswa tentang dunia audit itu sendiri. Mulai dari lingkungan kerja, tantangannya, hingga tuntutan profesionalisme yang tinggi. Ya, untuk membahas topik ini lebih dalam, kita sudah kedatangan narasumber yang super spesial. Beliau adalah Bapak Teddy, SEAK, MM, BKP, CA, CFI, CPA. Saat ini beliau menjabat sebagai partner KAP Sabar dan Rekan, pengurus KPJ IAI Jawa Barat, ketua IAP Korda Jabar, sekaligus anggota IKPI Bandung. Riwayat pendidikan beliau dimulai dari D3 Akuntansi di Akademi Akuntansi Bandung, S1 Akuntansi di STIE Tridharma Bandung, kemudian profesi akuntansi di PPA STIE Tridharma Bandung, S2 Manajemen Keuangan di Universitas Widyatama Bandung, dan yang terakhir S3 Manajemen Keuangan di Universitas Pendidikan Indonesia. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilahkan kepada Bapak Teddy selaku pemateri kita pada hari ini untuk lebih
memperkenalkan dirinya lebih jauh gitu. Silakan Bapak. Terima kasih Kang Angga ya, karena ini di Jawa Barat ya. Ya, mungkin perkenalan udah cukup ya. Jadi nama saya itu Teddy saja ya, tidak ada tengahnya, tidak ada panjangnya, tapi sering dipanggil Abah ya. Baik, pada kesempatan hari ini Abah mungkin akan menemani Kang Angga untuk lebih jauh mengenal tentang dunia audit ya. Jadi audit betul kata Kang Angga, mungkin sebagian masih berpikiran hanya pengecekan ya. Istilahnya kalau di dalam dunia audit di lapangan itu kayak poaching gitu kan. Hanya ngecek substansinya aja, dokumen, checklist ada, ya, otorisasinya ada, ya, kelengkapannya ada. Hanya itu aja audit. Padahal audit itu sangat luas, ya kan. Betul apa yang dikatakan tadi oleh Kang Angga, bahwa audit itu adalah suatu proses pemeriksaan yang sistematis. Di dalam proses ini, di samping kita pengecekan juga ada evaluasi ya. Dan ada pengukuran dan akan ada kriteria yang akan dibandingkan dengan pelaksanaannya. Sehingga audit ini adalah proses pemeriksaan sistematis yang dilakukan seharusnya oleh independen. Independen di sini berarti tidak ada konflik interest. Tidak ada konflik kepentingan. Sehingga si auditor itu bisa bekerja tanpa tekanan dan tanpa ada pengaruh dari luar. Sehingga si auditor bisa istilahnya melakukan pemeriksaan atau melakukan pemotretan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dan di sini otomatis bahwa auditor juga harus objektif. Semua independen, objektif, kompetensi itu ada di dalam kode etik. Dan auditor yang sekarang dibutuhkan bukan saja hanya auditor, bahkan bangsa Indonesia itu membutuhkan orang-orang yang punya integritas. Ya. Integritas itu sebagian hanya dikatakan kejujuran. Kalau integritas jujur, ya, semua orang Indonesia banyak yang jujur. Tapi integritas tidak cukup hanya kejujuran, tidak hanya cukup etika. Integritas di dalam dunia akuntansi, khususnya audit, itu pertama harus mempunyai kompetensi. Bisa dikatakan berintegritas kalau mempunyai kompetensi. Juga mempunyai akuntabilitas. Ya. Dan memiliki etika. Serta satu nih, yang perlu diperhatikan oleh semua. Bahwa semua oke, jujur, tapi belum tentu punya integritas. Kenapa? Karena masih ada rasa dari masyarakat umumnya yang mengabaikan kalau terjadi kecurangan. Ignoran dan dibiarkan. Ya. Hal ini yang menyebabkan nantinya adalah kehancuran suatu bangsa. Jadi integritas itu ada tadi apa? Kompetensi, akuntabilitas, etika, dan tidak suka terhadap korupsi. Ya, ini di kita jarang sekali orang yang mengatakan tidak suka korupsi. Padahal korupsi itu adalah grainnya dari maling, pencuri, korupsi itu. Ya. Nah, di kampung ada dikatakan punya integritas, enggak, cuma itu kebablasan. Ada satu daerah yang hanya memiliki kebun, ya, diambil beberapa buah hasil panennya, ya, dicuri. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nggak suka terhadap maling itu. Hanya itu kebablasan. Itu jangan terjadi, karena itu melanggar hukum. Karena apa? Si pelaku pencuriannya meninggal dunia. Nah, seharusnya kita ini semua punya integritas, tidak suka
kehilangan hasil tani yang mungkin harganya tidak lebih dari 10.000 atau 20.000, tidak suka. Tapi kehilangan yang sampai miliar bahkan triliun diabaikan. Nah, di sini otomatis semua itu bisa kita hindari kalau kita punya integritas. Apalagi integritas ini dilakukan oleh auditor. Ya, jadi sekali lagi, audit itu adalah proses ya, panjang. Di sini audit itu tujuannya apa? Jadi mengecek antara pelaksanaan dengan kriteria. Berarti ini sesuai nggak? Kriteria itu macam-macam. Mulai dari hukum, undang-undang itu kriteria. Setelah itu baru ke aturan internal. Itu nanti disesuaikan, ya. Nah, setelah keluar laporan, itu si auditor tidak hanya cukup menemukan dan menyampaikan laporan, tapi harus bisa memberikan solusi. Ini yang diperlukan. Nah, perlu diketahui bahwa audit itu banyak jenisnya. Bukan hanya audit itu dilakukan oleh akuntan publik, bukan. Ya. Karena yang umum diketahui oleh para mahasiswa, mungkin audit itu pertama audit eksternal, ya, oleh akuntan publik. Terus kedua audit yang dilakukan oleh manajemen, ya, namanya internal audit. Ada juga audit pemerintahan, ya. Ada juga audit atau pemeriksaan pajak. Nah, audit pun jenisnya banyak. Bisa audit laporan keuangan, bisa audit operasional, bisa audit kinerja, dan audit lainnya. Di dalam organisasi akuntan publik aja, standarnya itu ada 9 untuk melakukan audit. Ya. Di antaranya standar manajemen mutu. Ini standar yang harus dimiliki oleh setiap kantor akuntan publik. Untuk melaksanakan laporan keuangan ada standar auditornya yang langsung konvergensi dari International Standard Audit atau ISA. Ada juga standar jasa investigasi. Ada standar jasa lainnya. Ada standar jasa konsultasi dan standar-standar lainnya. Di samping standar juga ada aturan-aturan yang harus dipahami. Jadi, untuk menjadi seorang auditor, kita ini harus komprehensif. Tidak hanya tahu standar audit atau ilmu audit di kampus. Di samping itu harus tahu juga karena kita mengaudit, kalau audit laporan keuangan berarti harus tahu standar akuntansinya. Di mana standar akuntansi kan kalian tahu sekarang ada berapa? Ada 4 pilar kan? Di antaranya standar internasional, standar audit keuangan Indonesia, standar audit keuangan Indonesia untuk entitas privat, dan standar akuntansi keuangan Indonesia untuk EMKM, entitas mikro, kecil, dan menengah. Adapun prosesnya di dalam laporan keuangan bisa dengan basis atau standarnya konvensional atau dengan syariah. Di samping itu, untuk menjadi auditor harus tahu juga proses lainnya. Karena auditor itu harus tahu siklus dari dan size of business, serta harus paham tentang apa yang terjadi di perusahaan. Jadi untuk menjadi auditor itu ilmunya harus komprehensif. Perpajakannya harus oke juga, hukumnya juga harus tahu. Karena audit juga akan mengecek kepatuhan terhadap hukumnya. Nah, di samping audit-audit tadi, audit eksternal, audit internal, audit pemerintahan, ada juga yang sebenarnya audit, tetapi mahasiswa mungkin masih belum memahami akan hal itu. Contohnya apa? Komite audit. Ya. Komite audit
Kalau di perusahaan gede itu wajib hukumnya ada. Dan komite audit ada di bawah komisaris, ya. Ada di bawah komisaris itu. Jadi komisaris pun sebenarnya itu auditor, ya. Kalau seandainya di suatu perusahaan tidak ada internal auditnya, ya, otomatis harus dilakukan oleh komite audit. Kalau tidak ada komite audit, harus dilakukan oleh komisaris. Jadi di sini sebenarnya fungsi audit itu sangat penting, yaitu tadi, ya, untuk mengetahui berjalannya suatu entitas atau organisasi apapun, ya, patuh pada aturan. Kalau patuh pada aturan, otomatis semuanya akan berjalan lancar. Dan endingnya apa? Akan mensejahterakan rakyat. Kok bisa? Bisa. Karena dengan audit yang dilakukan secara objektif, sesuai dengan standar dan aturannya, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Di mana di dalam laporan keuangan itu ada laporan kinerja, yaitu laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Dari sanalah sumber pajak. Dan pajak adalah darahnya pembangunan negara. Ya, mungkin itu. Silakan. Luar biasa itu, sangat menarik pembahasan dari narasumber kita pada kali ini. Mungkin langsung saja ke pertanyaan gitu Bapak. Tadi kan sudah dijelaskan gitu bahwasannya audit itu adalah proses pemeriksaan yang sistematis gitu dan juga harus objektif. Nah, mungkin untuk pertanyaannya, seberapa penting gitu audit audit ada di suatu perusahaan gitu. Apakah dengan adanya audit ini tuh dapat membuat si perusahaan ini tuh meningkatkan mutu, atau justru dengan adanya audit ini tuh malah menakut-nakuti karyawan yang lain gitu, takutnya ada kesalahan atau apapun itu. Ini seperti apa? Oke. Jadi audit itu diperlukan tergantung dari kekuatan pengendalian suatu perusahaan dan rentang kendalinya. Kalau perusahaan EMKM, entitas mikro, kecil, dan menengah, di mana modalnya dimiliki oleh perseorangan, dan jumlah karyawannya sedikit, dan pengawasannya langsung oleh si ownernya, berarti rentang kendalinya pendek. Dan pertanggungjawabannya hanya kepada perorangan, pribadi. Hal tersebut, orang tersebut ya bisa mengetahui. Perlu nggak diaudit? Karena dia paham. Dan kalau diaudit mengeluarkan biaya. Jadi di dalam perusahaan perlu diaudit tidaknya, lihat dulu. Apakah perusahaan memang sudah waktunya? Nah, misalkan EMKM, entitas mikro, kecil, dan menengah. Kalau memang rentang kendalinya pendek, modalnya sedikit, contoh pedagang di pasar, ya. Tapi ingat bahwa untuk pajak, penghasilan yang real itu adalah penghasilan yang dilakukan dengan melakukan pembukuan. Tapi tadi itu, apakah kitanya punya integritas atau enggak? Itu masalahnya. Ya, kalau punya integritas, mungkin adik-adik mahasiswa tidak akan mendengar namanya shadow economy. Pernah dengar shadow economy? Underground economy, ya, atau off balance sheet lah istilahnya dalam dunia akuntansi, yaitu transaksi-transaksi yang tidak dicatat. Ya. Kalau transaksi tidak dicatat, otomatis tidak akan muncul di dalam laporan keuangan. Akhirnya apa? Tidak akan kedeteksi oleh negara. Sehingga apa? Laporannya menjadi bias, kan? Tidak mencerminkan kondisi berapa sih pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya. Berapa sih kemampuan dari para entitas. Jadi sekali lagi,
Audit itu diperlukan terutama bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai size besar, rentang kendalinya panjang, ya, dan ada kepentingan orang lain di sana, ya. Itu. Tapi kalau misalnya untuk meyakini apakah kita sudah sesuai dengan standar atau dengan aturan, silahkan untuk diaudit. Kenapa? Karena terutama akuntan publik itu memiliki konsep harus independen. Dan independen itu kepada siapa? Independen karena mempertanggungjawabkan kepada publik, ya. Jadi itu pentingnya audit itu. Audit itu sangat penting. Karena apa? Mencerminkan kondisi yang wajar menurut laporan keuangan. Bahkan lebih jauh bisa mendeteksi. Ya. Kenapa bisa mendeteksi? Karena ada prosedur auditnya. Walaupun di dalam pemeriksaan bahwa menilai kewajaran, tetapi kalau ada kesalahan dan fraud yang signifikan itu perlu diungkapkan. Oke. Berbicara tentang audit, pastinya banyak gitu Pak, pekerjaan yang berkaitan dengan audit, mulai dari junior auditor hingga partner gitu Pak. Nah, mungkin saya mau bertanya terkait pengalaman Bapak juga gitu ya, selaku profesional auditor. Boleh tuh Pak diceritain dulu perjalanan karir dari mulai junior auditor hingga sekarang menjadi seorang partner di salah satu KAP. Sebenarnya untuk Abah sendiri ini anomali, ya. Karena Abah itu dulu lulus SMA 87, lalu kuliah di Long Distance University atau Open University di UT, ya. Ngambilnya manajemen sama ekonomi pembangunan. Tapi baru 3 semester sudah ngelamar kerja dan bekerja di Bank Rakyat Indonesia. 89. Nih. Waktu itu ditempatkan di pelosok sekali, di mana jangankan komputer, listrik aja belum ada, ya. Dan waktu sekolah pun Abah komputer tuh baru tahu bahasa COBOL, ya, Fortran yang gitu-gitulah, ya. Nah, setelah di BRI 20 tahun, ya. Nah, Abah itu berarti di BRI 20 tahun baru keluar jadi auditor. Dan kuliah akuntansi atau belajar akuntansi mulai dari Bon A Bon B. Ya. Tidak kena kan Bon A Bon B, ya. Dulu ada pelatihan dasar akuntansi. Bon A Bon B. Ya. Setelah Bon A Bon B masuk BRI, baru bekerja setelah 5 tahun di BRI, kuliah, ya, D3, terus S1 PPAK, S2 ikut brepet pajak juga. Nah, dari sana ngelamar menjadi auditor. Keluar BRI 2009 otomatis langsung menjadi auditor. Dan alhamdulillah, ya, jadi auditor langsung ditunjuk. Harusnya kan mulai dari magang, junior auditor, ya, terus senior auditor, ketua tim, supervisor, manager. Abah loncat langsung ke supervisor dan manager. Kenapa? Karena waktu itu spesialisasi Abah adalah melakukan pemeriksaan keuangan di lembaga keuangan, yaitu bank. Karena Abah di BRI dulu pernah menjadi teller, kasir, pernah menjadi desmen, pernah di dana jasa, pernah di account officer, ya. Account officer itu marketing iya, ya. Analis kredit iya, legalnya iya, ya. Sampai kolektor. Dan terakhir di bagian ekspor impor. Sehingga kantor akuntan tersebut membutuhkan spesialisasi di bidang perbankan. Ditunjuklah Abah menjadi manajer.
Dan kebetulan 2 tahun menjadi auditor, Abah lulus CPA. Alhamdulillah ya. Nah, baru tahun ketiga keempatnya menjadi partner. Ya, waktu jadi supervisor manager di Jakarta, partner pindah ke Bandung. Jadi itulah proses kalau Abah sendiri. Tapi kalau yang umumnya nggak begitu. Harusnya tadi itu dari proses pemagangan dulu, baru ke junior, terus ke senior, baru ke ketua tim, supervisor, manager, baru partner. Oke, itu mungkin. Oke, baik Pak. Kalau kita tarik itu ke perjalanan awal karir Bapak, sebenarnya apa sih yang Bapak bayangkan terkait audit itu sendiri pada saat itu? Sebenarnya Abah itu orangnya memang skeptis. Ya. Dulu waktu di marketing BRI, seharusnya orang marketing itu optimis, risk taker. Abah orangnya skeptis dan risk avoider, sehingga sangat hati-hati, sehingga merasa punya jiwa, wah ini cocok sekali untuk menjadi auditor. Kenapa? Bisa mengembangkan kecurigaan-kecurigaan. Karena yang tidak ada dalam profesi lain, auditor itu adalah skeptisisme. Tidak percaya sama sekali. Ya. Sehingga dulu di BRI waktu jadi account officer termasuk yang paling hati-hati. Karena curiga itu. Jangan-jangan, ya kan? Nah, itu nggak cocok buat marketing. Marketing tuh harus optimis dulu. Ini pasti orangnya begini, pasti begitu, ya kan? Menguntungkan. Kalau Abah enggak. Jadi kenapa pengen jadi auditor? Karena tuntutan jiwanya, punya jiwa skeptis dan curious-nya tinggi, ya kan? Dan selalu alhamdulillah, Abah berarti dari 87 kuliah sampai sekarang belum berhenti, ya. S3 yang masih terpending dan sekarang ngambil hukum S1 di UT. Kenapa? Karena long life learning dibutuhkan untuk profesional. Apalagi Muslim kan, wajib kita ini menuntut ilmu mulai lahir ke dunia sampai ke liang lahat, fardu ya bagi Muslim. Yang lain pun sama. Jadi dari sanalah ingin menyalurkan di samping bakat ya, bakatku butuh ya kan, karena nggak mungkin kalau keluar dari BRI dari bank terus nggak ada kerjaan ya, dan mencari kerjaan yang cocok dengan jiwa. Jadi tuntutan jiwa. Padahal dulu ya namanya di BRI kan BUMN ya. BUMN wah udah established lah, mapan ya kan. Di level apapun ya kan. Alhamdulillah ya. Oke, mungkin itu ya. Nah, mungkin selanjutnya ada nggak sih Pak perbedaan proses audit pada saat itu dengan saat ini gitu Pak? Oke. Dulu kebetulan Abah sih jadi auditornya itu setelah komputer ada kan. Udah ada sistem. Ya. Kalau di perusahaan-perusahaan kap besar itu kan ada namanya Big Four ya. Ada juga yang menyebutnya Big Grand, ada juga di luar itu ya. Tapi untuk kap-kap kecil sistem belum ada. Hampir semua kertas kerjanya dilakukan secara manual. Ya. Walaupun dibantulah ya dengan membuat kertas kerja dalam bentuk Excel ya kan, untuk bikin work balance sheet, work profit and loss ya kan, dan lain-lain. Karena apa? Itu bantuan teknologi untuk memudahkan di dalam rekapitulasi. Karena kalau nggak dibantu sama Excel, kita nggak tahu VLOOKUP, HLOOKUP, itu lumayan membutuhkan waktu. Tapi sekarang dari P2, bukan P2PK sekarang, Dirjen ya, pembinaan profesi keuangan, itu bagi kantor akuntan publik yang tidak memiliki sistem di dalam melakukan audit diberi ya istilahnya bantuan atau direkomendasikan untuk melakukan audit tool link arsip sistem atau disebut dengan Atlas. Sehingga
udah systemize ya, sudah computerized ya kan. Walaupun demikian masih tetap dibutuhkan kertas kerja yang manual atau harus di print out audit itu. Jadi bedanya kalau dulu yang kecil-kecil tuh belum berbasis sistem, kalau sekarang dari yang kecil, kalau cup besar itu punya sistem tersendiri. Udah computer assist tool ya. Oke, mungkin itu. Mungkin dapat saya simpulkan juga gitu bahwasannya seiring perkembangan zaman audit juga ikut berkembang gitu. Dan tadi juga dijelaskan bahwasannya di audit itu kita harus pada saat ini harus juga memahami terkait sistem. Jelas. Sistem. Karena proses audit pada saat ini tuh udah by system gitu ya Pak. Betul. Mungkin tambahan ya. Dulu untuk menjadi seorang CPA itu ujiannya kalau kuliah pertama harus tahu hukum bisnis. Ya. Kedua harus tahu perpajakan. Ketiga harus paham ekonomi makro dan mikro. Berarti udah 4 kan? Kelima harus tahu standar keuangan. Di mana standar keuangan kan ada 4 pilar kan? Itu harus paham. Harus tahu audit dan kode etiknya. Harus paham juga apa? Sistem informasi akuntansi. Harus paham pasar modal. Ya. Dan lainnya. Sampai di lebih dari 12 mata kuliah. Jadi menjadi seorang CPA atau auditor itu tidak hanya taunya akuntansi penjurnalan, terus cara poaching audit, nggak seperti itu. Semuanya harus paham. Bahkan kalau untuk mengaudit industri khusus pun harus belajar lagi. Untuk investigasi cari sertifikasinya. Sekarang untuk syariah aja harus sertifikasi syariah. Untuk audit koperasi harus sertifikasi koperasi. Dan lain-lainnya. Jadi menjadi auditor itu harus bisa lebih daripada yang kita audit. Karena apa? Kita harus memberikan rekomendasi. Kita harus sekaligus menjadi konsultan, bukan hanya administrator aja ya, atau apa namanya clerical aja, enggak ya. Seperti itu. Mungkin kita kembali lagi gitu Pak ke topik awal yaitu tentang ekspektasi khususnya di bidang audit. Menurut Bapak sebenarnya ekspektasi yang banyak orang keliru gitu terkait audit itu tentang khususnya dari profesi auditor, apa ekspektasi yang sering keliru gitu tentang dunia audit ini? So begini. Kita ini tidak bisa mengaudit seluruh entitas. Kalau seandainya entitas itu unauditable. Jadi ekspektasinya, nah ini tantangan buat akuntan. Kenapa? Memberikan literasi kepada pelaku bisnis untuk melakukan pembukuan. Di sini masih banyak entitas terutama yang kecil bahkan yang menengah pun belum siap kalau diaudit. Ya. Bahkan ada kata-kata tadi tuh takut diaudit. Kenapa orang takut? Biasanya yang takut tuh yang berbuat salah. Kalau kita nggak berbuat salah, apa yang harus ditakuti? Ya salah itu sebenarnya dalam dunia akuntansi mutlak kalau salah. Kalau kita mau wajar atau tidak dalam akuntansi. Jadi gapnya itu, jadi kebanyakan, terutama entitas kecil, ya kan, itu yang nggak siap diaudit dan memaksakan, bahkan masih banyak persepsi, ya, yang menginginkan opini WTP, tahu nggak? Wajar tanpa pengecualian. Wajar tanpa pengecualian. Itu yang benar. Ini opini yang salah. Apa? Wajar tanpa pemeriksaan. Padahal ini resikonya tinggi buat akuntan. Kenapa? Bisa dicabut izinnya. Ya. Jadi gapnya di sana ya. Dan kedua,
Gap-nya itu adalah penghargaan terhadap profesi. Ya. Ya, maaf di sini. Penghargaan, ya. Beda itu kan. Terutama ini yang dirasakan oleh cup-cup kecil, ya. Kalau cup besar, Big Four sudah jelas. Mereka ya, fee-nya besar-besar. Tapi kalau ke cup-cup lokal masih sebelah mata. Karena apa? Ya tadi ada terjadi gap tadi. Gap nggak siap diaudit dan gap ingin WTP. Kalau wajar tanpa pemeriksaan orang nggak ada tenaga. Datang keluar opini. Cuman resikonya dicabut izinnya sekarang ini. Makanya tolong cek nanti ke Findproof ya untuk mahasiswa. Cari ini kantor akuntan publik ini masih jalan atau tidak ya. Oke. Banyak juga gitu Pak perspektif dari orang-orang itu bahwasannya kerja sebagai auditor itu bisa dibilang kaku gitu atau monoton. Nah, menurut Bapak bagaimana sih realitanya gitu? Justru menjadi auditor itu banyak tantangan ya. Karena apa? Kita harus tahu semua. Untuk jadi auditor tadi lebih dari 12 mata kuliah. Kaku enggak? Bahkan harus ikuti perkembangan terus ya. Sekarang yang berkembang, bisnisnya berkembang ya. Terus variasi kecurangan juga berkembang. Itu kan tantangan, betul? Standar berkembang. Standar audit berkembang. Sampai peraturan pun berubah-ubah. Dan auditor nggak boleh statis. Auditor harus terus. Ya. Bahkan di profesi investigasi, itu tantangan kita apa coba? Disu atau dituntut balik. Dan yang menuntutnya itu orang hukum. Makanya harus oron disebutnya. Kalau orang Sunda mah bilangnya harus masagi, ya. Tahu masagi? Nah, kalau masagi orang kampung sih ilmu dunianya ada, ilmu akhiratnya ada. Kalau masagi akuntan nggak begitu. Semua harus dipelajari dan dipahami. Jadi sangat-sangat dinamis lah ya untuk menjadi akuntan. Hanya saja untuk menjadi auditor itu memang kita harus siap mendedikasikan waktu. Ya. Karena jadi akuntan itu nggak cukup checklist, enggak. Karena apa? Mengembangkan skeptisnya ini. Sehingga membutuhkan waktu. Dan itu perlu waktu juga untuk istilahnya memunculkan sixth-nya. Ya, karena sering itu muncul nanti sixth-nya. Skeptis itu. Ya, jadi auditor itu sangat dinamis, hanya saja butuh pengorbanan waktu. Dan nanti biasanya perusahaan itu akan membutuhkan mantan-mantan auditor. Karena tahu kalau udah menjadi auditor, wah udah tap nih. Ya. Berarti udah siap lembur dan siap segalanya. Oke. Nah, tadi berbicara terkait siap lembur dan lain-lain gitu Pak. Saya juga pernah mendengar bahwasannya kerja sebagai auditor itu tekanannya lumayan besar gitu, sangat besar. Khususnya pada saat peak season gitu. Oke. Jadi begini. Oke, silakan. Terus apa lagi? Sebetulnya seberat apa sih Pak ketika seorang auditor itu melewati masa peak season ini gitu? Okay. Apakah emang semenyeramkan itu gitu Pak? Sebenarnya berat tidaknya itu relatif. Makanya di sini tergantung passionnya. Kalau orang itu passionnya memang senang tantangan, sukanya under pressure nggak ada masalah. Tapi kalau orangnya cengeng ya bermasalah pasti, ya kan? Press sedikit nangis, ya kan? Press sedikit udah cabut, ya kan? Nggak seperti itu. Justru semakin tinggi tekanan itu memunculkan adrenalin kita kan untuk siap menerima tantangan. Maka dari itu kalau yang pengalaman sebagai auditor itu banyak dicari itu. Karena tadi itu mereka sudah terbiasa dengan pressure, dengan tantangan. Jadi masalah berat itu relatif, ya. Kalau Abah waktu di BRI aja
bisa bekerja itu 36 jam. Bukan 24 jam, 36 jam. Memang passionnya di sana, ya kan? Jadi menikmati, enjoy, gitu kan? Seperti itu. Jadi menyeramkan tidaknya ya tergantung dari passion. Tapi sekarang yang perlu diperhatikan adalah kita jangan bekerja sesuai dengan bakat, ya. Biasanya seperti itu kan? Kan ingin enak. Memang paling enak itu bekerja sesuai bakat, tapi harusnya kita membakati pekerjaan yang lebih penting. Karena apa? Dunia kerja dengan keinginan kita terjadi gap, ya. Berarti kita harus profesional di bidang apa saja. Enggak serem, enggak. Menyenangkan, ya. Jujur saja, ya. Hanya ya tadi itu, kita harus siap bersenang-senang dengan dunia tantangan. Asal dibawa enjoy aja nggak jadi berat kok. Ya. Berat itu karena kitanya apa? Nggak menikmati, ya kan? Salah itu biasa, ya. Dan salah itu normal, wajar, ya. Justru orang yang tidak berbuat salah itu tidak wajar. Yang jangan itu apa? Berbohong atau curang, baru itu. Ya, dari pengalaman Bapak juga gitu ya, dari mulai auditor hingga sekarang jadi partner gitu Pak. Ada nggak sih Pak tantangan yang menurut Bapak sendiri itu sangat diingat gitu sampai sekarang gitu, tantangan itu? Tantangannya itu ya kalau kita mengaudit suatu industri yang baru. Karena kita harus memahami siklusnya. Itu yang selalu diingat. Dulu mungkin tantangan pertama karena dulu kan backgroundnya bank, ya, di bank. Nih, suatu saat disuruh mengaudit lembaga audit terbesar di Indonesia, ya, yang menggunakan standarnya standar akuntansi pemerintahan. Waktu itu standarnya cash to accrual. Itu kan hal baru. Nah, itu tantangannya. Terus tantangannya lagi waktunya ya cukup lah, cuman tidak begitu banyak. Kita harus menyelesaikan, memeriksa hampir di seluruh provinsi Indonesia, ya. Dan kita otomatis pada saat pertama masuk kita masih banyak bertanya-tanya. Tetapi setelah rilis laporan, kita yang menjadi konsultan mereka. Itu tantangan yang paling menarik. Yang tidak tahu menjadi lebih tahu. Itu yang mungkin diingat. Di samping tadi itu, deadline itu yang harus diingat. Nah, bahwa tanggal sekian harus rilis laporan. Jadi kerjanya itu jam 3 pagi itu masih nge-review. Itu tantangan di audit. Selama Bapak jadi auditor nih, pernah nggak sih Pak kayak Bapak tuh melakukan opini yang error gitu Pak, mengeluarkan opini yang error? Apakah pernah? Kalau sebagai partner itu adalah perbuatan yang sangat dilarang, ya. Opini error itu. Karena apa? Opini error berarti bisa menyesatkan. Ya. Opini itu. Opini itu kan menunjukkan seberapa patuh terhadap standar akuntansi keuangan. Hanya di dalam opini itu untuk menentukan wajar tidaknya ada materialitasnya, ya, seperti itu, ya. Jadi itu hal yang dilarang kalau error, ya, salah itu. Tapi gimana sih Pak, ada kondisi di mana kita sebagai auditor tuh keliru gitu dalam hal pengambilan opini, itu langkah kemudian seperti apa? Sebenarnya opini itu adalah senjatanya partner. Jadi perusahaan apapun bisa diaudit. Yang penting opininya harus sesuai dengan fakta, ya. Nah, alhamdulillah, ya. Ya karena sikap skeptisisme terus ingin menjunjung integritas, hal-hal tersebut jangan sampailah terjadi, ya. Jangan sampai terjadi. Karena apa?
tanggung jawabnya ini, ya. Apalagi kita yang beragama. Karena tanggung jawab kita tidak hanya di dunia. Di dunia kita bisa gampang ya. Tapi kan yang di akhirat nggak ada yang tahu tanggung jawabnya seperti itu. Kita ini tanggung jawabnya seperti itu. Jadi ya kita semuanya dilihat dari kewajaran. Jadi kalau wajar ya oke. Tapi kalau misalnya kondisinya bertentangan atau tidak patuh, otomatis opininya bisa disclaimer atau adverse. Dan pernah mengeluarkan opini tersebut ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak memberikan opini apa adanya, jangan dikira kalau kita selesai audit itu selesai. Enggak. Kenapa? Kertas kerja yang kita lakukan bersama tim itu akan direview oleh, kalau audit eksternal ya, oleh IAP direview, oleh Kementerian Keuangan direview, bahkan BPK bisa minta kertas kerja, terus OJK juga bisa minta kertas kerja, pajak juga kadang-kadang minta konfirmasi. Jadi kita ini diawasi. Jadi kalau akuntan publik khususnya, itu adalah organisasi yang aturannya sangat kompleks, ya. Dan organisasi profesi yang sudah memiliki undang-undang, itu akuntan publik. Yang lain belum. Pajak baru mau mengusulkan, ya. Baru di peraturan menteri. CE pun sama, akuntan pun sama. Baru akuntan publiknya yang ada undang-undang. Hanya bukan berarti kita senang sekali, enggak. Karena itu menjadikan kita harus lebih bertanggung jawab. Karena semuanya jelas di dalam undang-undang itu. Kalau melakukan ini hukumannya seperti ini, baik itu denda maupun pidana. Jadi tidak ringan, apalagi tadi itu kesalahan opini. Silakan aja dicek di Pineproof tadi. Ada beberapa kantor, bukan kantor akuntan publik yang disuspend bahkan dicabut izinnya karena kesalahan tadi itu. Ya. Misal kalau ada kesalahan seperti itu, Pak, apakah ada sanksinya gitu? Jelas sanksinya. Yang paling berat tuh kalau sanksi kita ikut serta di dalam memanipulasi laporan keuangan. Itu yang paling berat sanksinya. Ya. Karena kalau manipulasi itu jelas kecurangan kan ya. Manipulasi itu salah satu bagian dari korupsi, ya kan? Itu jelas. Itu hukumannya ada denda uang dan ada kurungan, ya. Itu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 disebutkan sanksinya. Ya, apalagi yang di bawah OJK itu kalau manipulasi, kalau salah itu sampai miliaran dendanya. Itu lebih berat juga. Ya, karena OJK itu dia kan mengawasi laporan-laporan keuangan yang terdaftar di bursa. Laporan keuangan yang terdaftar di bursa itu berarti merupakan perusahaan yang dimiliki oleh orang luas, masyarakat, publik, ya, seperti itu. Ya. Ya, audit ini tuh pastinya Pak berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan yang namanya klien gitu Pak. Nah sebenarnya bagaimana sih kita menjaga agar si komunikasi dan interaksi dengan klien ini tuh berjalan dengan baik gitu Pak? Nah ini bedanya auditor atau akuntan publik dengan profesi lainnya. Profesi lainnya itu kedekatannya boleh intens, ya, intens sekali. Di akuntan tidak bisa seperti itu, karena kita harus menjaga independensi. Bahkan kita bisa menjaga independensi, tapi aturan membatasi. Ya, membatasi ini apa? Ada yang 5 tahun ganti AP, ya kan ya? Ada yang 3 tahun ganti AP, ya. Ada yang 2 tahun ganti AP. Tujuannya apa? Independensi. Sehingga komunikasi hanya sebatas kebutuhan pada saat melakukan audit. Karena kita wajib independensi secara fakta,
maupun independensi secara penampilan, ya, baik independensi dalam pikiran maupun dalam pergaulan. Jadi komunikasinya sebatas pada saat kita melakukan audit. Kita ada batasannya untuk menjadi akuntan publik itu. Tidak seperti yang lain, ya kan? Karena apa? Dituntut satu kali lagi. Itu. Oke? Nah, sangat menarik gitu ya, Pak. Sebenarnya dalam proses audit, seberapa penting sih Pak judgement atau pertimbangan profesional dibandingkan dengan sekadar mengikuti prosedur saja gitu? Oke, jadi begini. Professional judgment di dalam akuntansi itu mutlak, wajib ada. Karena apa? Standarnya itu kan multitafsir. Ya, satu itu. Kedua, judgment itu kan untuk menentukan wajar tidaknya. Wajar tidak itu ada kualitatif, ada kuantitatif. Kualitatif mudah karena ada perhitungannya, ya kan? Tapi kualitatif ini adalah membutuhkan pengalaman. Jadi judgment itu dibutuhkan. Karena apa? Dengan judgment kita bisa memahami resiko yang bisa kita ambil, ya. Oke, mungkin itu. Ya, tadi juga Pak berbicara tadi saya sempat membaca CV Bapak gitu ya. Saya melihat juga Bapak itu memiliki sertifikasi di bidang investigasi keuangan. Oke. Gitu, Pak. Nah, ingin saya tanyakan, apakah dalam praktik audit ini sendiri sering terjadi atau sering ditemukan indikasi fraud gitu Pak? Dan sebenarnya apa langkah yang Bapak ambil gitu ketika suatu perusahaan itu mengalami fraud gitu? Oke. Jadi audit umum itu tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Fraud beda lagi, ya. Fraud itu kalau seandainya ada indikasi. Indikasinya bisa kita dapatkan pada saat audit umum, bisa juga indikasinya didapatkan oleh organisasi atau entitas itu sendiri, ya. Kalau seandainya sudah ada indikasi, otomatis kita lakukan prosedur investigasi. Dan prosedur investigasi itu mulai dari pengumpulan bukti, wawancara, konfirmasi, dan lain sebagainya, sampai kita mengumpulkan fakta yang mengindikasikan terjadinya kecurangan. Ya, ini tantangannya sangat tinggi. Ya, karena apa? Beda dengan audit umum. Karena kalau investigasi, si outputnya dibutuhkan untuk melakukan litigasi, yaitu proses di pengadilan. Sehingga semuanya harus berdasarkan bukti, dan buktinya bukti konkret, tidak bisa asumsi. Jadi investigasi tantangannya lebih berat. Karena apa? Ini menentukan nasib seseorang. Jangan sampai kita salah di dalam mengambil kesimpulan benar terjadi fraud atau tidaknya. Ya. Jadi investigasi, apalagi investigasi tingkat skeptisismenya lebih tinggi dari audit umum. Ya. Karena apa? Ya kita wajib mencurigai. Ini terjadi, ini kenapa, ya kan? Kalau audit umum biasanya kan fraudnya itu tidak langsung kelihatan besar. Beda dengan temuan. Temuan nih ada fraud, ya kan, baru diinvestigasi. Karena kalau yang audit umum kan lihat materialitas. Kalau ada fraud ya kecil nggak apa, tapi tetap kita laporkan. Karena sekecil apapun fraud itu merupakan benih dari fraud yang besar. Gitu. Dari tadi kita membahas tentang dari perspektif auditornya gitu Pak ya. Ya. Jika kita berbicara tentang dari perspektif si auditinya atau yang diauditnya gitu Pak.
sebenarnya apa sih benefit yang didapat gitu oleh si audit ini ketika kita mengaudit laporan keuangan di suatu perusahaan. Oke. Jadi kita harus paham dulu bahwa benefitnya itu kita bisa menentukan atau memberikan opini bahwa pengendaliannya kuat atau tidak. Pengendalian itu apa? Satu, kepatuhan ya terhadap aturan dan kebijakan perusahaan. Berarti kalau udah diaudit dan opininya WTP, si perusahaan punya benefit bahwa dia meyakini selama ini laporan keuangannya sesuai dengan aturan. Kalau akuntansinya standar, kalau pajaknya hukum perpajakan dan hukum lainnya, tenaga kerja juga, ya kan? Kedua, bisa mengetahui bagaimana tingkat efisiensi atau pengamanan terhadap hartanya. Dengan diaudit kita kan mengecek ya, di prosedur untuk mengetahui tentang fixed asset itu eksistensi kan, keberadaan. Jadi kita cek, oh asetnya aman, ada, dan asetnya semua berjalan, ya. Terus ketiga, laporan keuangannya di sini. Itu benefit-benefitnya yang bisa dirasakan. Terutama nanti apalagi kalau untuk wajib pajak ini ada tambahannya. Kalau wajib pajak diaudit dengan opini WTP, itu dia bisa menjadi golden taxpayer. Tahu? Wajib pajak emas. Ya, yang mempunyai fasilitas kalau ada restitusi. Ya. Jadi ada pendahuluan pembayaran sebelum pemeriksaan pajak. Itu salah satunya. Jadi manfaat-manfaatnya banyak yang bisa dirasakan oleh auditi. Itu mungkin. Silakan. Ya, dari penjelasan Bapak tadi dapat dilihat gitu ya bahwasannya si peran auditor ini tuh sangat krusial gitu, bukan hanya sebatas memeriksa laporan keuangan saja gitu. Tapi juga sebagai pihak yang independen gitu Pak, independen yang pastinya memastikan bahwa segala informasi ini tuh disajikan secara relevan gitu Pak, secara relevan. Dan juga pastinya sesuai dengan standar yang ada gitu Pak. Oke, selanjutnya. Ya, kembali lagi awal tadi saya sempat mendengar bahwasannya ada jenis audit pajak gitu Pak. Ini justru saya juga baru mendengarnya gitu ya, istilahnya baru. Ini seperti apa sih Pak audit pajak itu? Apakah seorang lapor SPT harus diaudit atau seperti apa gitu Pak? Nah ini, audit pajak atau lebih dikenal dengan pemeriksaan pajak atau tax examination, ya, tax audit. Itu dilakukan oleh pegawai negeri yang ada di instansi perpajakan. Nah, pemeriksaan pajak dilakukan sekarang itu berdasarkan risk profile dari wajib pajak, ya. Tapi yang pasti diperiksa adalah wajib pajak yang di dalam laporan SPT-nya lebih bayar. Kenapa lebih bayar diperiksa? Karena lebih bayar, negara harus mengembalikan uang negara, harus memiliki tanggung jawab yang besar. Makanya diperiksa. Jadi lebih bayar pasti diperiksa. Di samping tadi itu risk profile yang lainnya. Risk profile itu misalnya lihat, karena sekarang mungkin ya laporan keuangan itu dilaporkan ke Kementerian Keuangan. Itu menjadi big data itu. Ya. Big data itu ke depannya mungkin bisa dijadikan basis sebagai standarisasi industri. Ya. Jadi pajak gampang nantinya. Laporan keuangan untuk perusahaan A dengan jenis usahanya ini, omsetnya sekian, bisa dilihat dari big datanya. Karena di big data itu kan bisa kita melakukan analisa laporan keuangan. Bener nggak omset sekian, grossnya sekian, atau netnya sekian, ya kan?
bener nggak return on asetnya sekian, itu bisa kelihatan nantinya. Nah, dari sana kalau terjadi anomali berarti nanti si petugas pajak bisa mendatangi. Ini kenapa terjadi seperti ini? Ya. Jadi banyak sekali. Atau misalkan yang harusnya lebih bayar tidak mengakui lebih bayar, itu pun pasti diperiksa. Kenapa nggak mau mengatakan lebih bayar? Karena takut diperiksa. Jadi pemeriksaan pajak khusus dilakukan oleh aparat ya sipil dari petugas pajak. Itu disebut pemeriksaan pajak. Nah, saya juga sempat mendengar gitu bahasanya ada yang namanya konsultan gitu Pak ya. Ya. Sebenarnya apa sih Pak perbedaan yang membedakan antara auditor dengan si konsultan tersebut? Nah ini, ingat bahwa akuntan itu tidak hanya auditor, bisa juga menjadi konsultan. Makanya tadi standarnya pun banyak. Ada standar auditnya, ada standar investigasinya, ada standar konsultasinya juga ya. Jadi di dalam undang-undang akuntan publik bahwa ada jasa asuran, ada jasa non asuran. Nah, non asurannya mungkin yang anggota IAI bahwa apa sih pekerjaan akuntan itu bisa dilakukan oleh akuntan publik ya. Karena akuntan publik itu istilahnya bisa memberikan opini. Opini tersebut tidak bisa dilakukan oleh selain akuntan publik. Dan konsultannya macam-macam ya. Makanya di kantor akuntan publik itu yang besar ada ahli hukumnya ya. Ada aktuarisnya, ada bagian pajaknya, ada bagian penyusun laporan keuangannya, ya, komplit di kap besar itu, ya. Sementara di kap-kap kecil hanya berpikiran bahwa, oh kalau akuntan publik hanya audit saja, tidak. Karena tadi sudah disampaikan bahwa untuk kualifikasi menjadi akuntan publik aja minimal 12 mata kuliah. Kalau memahami semua mata kuliah tersebut berarti kita harus siap menjadi konsultannya. Dan diatur konsultan pun di dalam standar jasa konsultasi. Ya. Jadi kita harus mempersiapkan banyak keterampilan gitu Pak, ada Betul. banyak kualifikasinya juga. Ini yang ingin saya tanyakan, kompetensi seperti apa sih yang harus dipunya gitu, khususnya oleh mahasiswa agar nantinya dapat berkarir gitu di bidang audit sendiri. Sebenarnya yang dilakukan untuk mencapai CPA atau CA itulah kompetensi yang harus dimiliki. Ya. Jadi tidak hanya akuntansi dasar, menengah, advance, audit, ya kan, juga sistemnya. Ya. Hanya saja yang penting kompetensi yang dibutuhkan adalah willingness. Ya. Apa willingness itu? Keinginan. Ya. Jadi keinginan untuk berubah. Keinginan untuk terus belajar. Orang pintar banyak. Ya. Tapi satu lagi, orang pintar kadang-kadang dia itu cepat bosan kan? Sehingga tidak konsisten. Nah, itu konsistensi butuh. Ya. Jadi di samping ya passionnya, ya. Pertama itu passionnya dulu. Bahwa kita ini memang ingin segala tahu. Kompetensi jelas, kompetensi dasarnya jelas ya, akuntansi dengan audit kompetensi dasar. Tapi kan di dalam laporan keuangan ada perpajakan. Juga kita akan istilahnya memeriksa tentang kewajiban imbalan pasca kerja. Berarti kita harus memahami tentang aktuaria ya. Kita pun harus bisa menilai apabila aset dilakukan revaluasi kewajarannya. Jadi
di samping itu juga kita harus paham, ini si perusahaan ini benar nggak perizinannya. Berarti kita harus paham tentang hukumnya juga. Jadi apa yang dikatakan tadi, misalkan minimal 12 mata kuliah yang diajarkan, itulah yang harus dipahami. Biar apa? Biar kita bisa kompetensi dan memiliki sertifikasi. Kalau kompetensi tanpa sertifikasi, jarang sekali diakui. Jadi pengakuan itu nantinya setelah sertifikasi. Kalau pajak ikut USKP. Kalau untuk mendirikan kantor jasa akuntan, ikut chartered akuntan. Kalau menjadi akuntan publik, ikut CPA. Investigasi, ikut CFI. Dan lain-lainnya juga. Banyak sekali. Internal audit, beda lagi sertifikasinya. Jadi hanya yang paling intinya itu tadilah kemauan. Itu yang harus dimiliki. Karena dengan ada kemauan, semua kompetensi bisa diraih, termasuk sertifikasinya. Dapat disimpulkan juga gitu ya, bahwasannya sangat penting gitu bagi kita untuk mempunyai sertifikasi gitu Pak ya. Dalam hal untuk mendukung karir kita bekerja khususnya di bidang auditor sendiri. Kembali lagi ke awal gitu Pak. Saya tuh sempat mendengar juga bahwasannya kesibukan Bapak tuh sekarang sekaligus seorang dosen juga gitu ya Pak. Saya ingin menanyakan, ada nggak sih Pak gap antara apa yang dipelajari mahasiswa dengan kebutuhan di auditor pada saat ini gitu, di dunia audit pada saat ini yang dipelajari oleh mahasiswa. Sebenarnya gapnya itu sudah tipis. Karena apa? Banyakan perguruan tinggi sekarang melakukan link and match. Ya. Sehingga kurikulumnya menyesuaikan dengan kebutuhan. Dari kurikulum nggak ada gap sebenarnya. Gapnya karena tadi itu gennya mungkin ya. Gen apa sekarang tuh? Gen Z-nya ini ya kan. Yang beda passion. Gen Z ini sekarang terninabobokan oleh gadget. Ya. Dan ada dunia yang menghasilkan dengan bersenang-senang. Tidak harus baca terus, tidak harus belajar terus, cukup kreativitas, ya. Ya kan? Modal apa namanya itu? Cuman ya kita pansos, ya. Bisa viral, selesai. Gapnya itu karena itu tantangan melawan dari kemajuan zaman untuk akuntansi itu. Apalagi yang lebih parah apa? Tantangannya itu mahasiswa yang senang main game online. Itu gap yang paling besar. Kalau sudah main game online janganlah jadi auditor ya. Seperti itu. Karena waktunya tidak akan cukup. Dari segi kurikulum sih sudah oke, ya. Dari beberapa universitas. Bahkan kan banyak universitas yang melakukan koordinasi baik itu dengan IAI maupun dengan IAPI. Itu apa? Untuk menyesuaikan antara kebutuhan ya dengan kebutuhan untuk bekerja dan kesiapan yang bekerja. Oke. Ya. Kita tahu juga gitu ya bahwasannya sekarang itu teknologi ini tuh semakin berkembang pesat gitu Pak ya. Menurut Bapak sendiri, bagaimana sih perkembangan teknologi mempengaruhi profesi dari auditor itu sendiri? Sebenarnya perkembangan teknologi itu ada manfaat dan madaratnya, ya. Ada positif negatifnya. Tergantung kita mau mengambil yang mana, ya. Ini sangat bermanfaat sekali perkembangan teknologi, ya kan. Dulu waktu mengaudit belum ada tool system, waduh, lumayan ya kan, banyak manualnya. Sekarang pengarsipannya gampang, itu karena teknologi. Bisa paperless, ya. Tapi paperless itu bukan berarti menghilangkan papernya, enggak, hanya berkurang dalam bentuk fisiknya. Terus
diberikan kemudahan untuk kita tahu, ya. Karena sekarang itu ada artificial intelligence, ya. Yang sebenarnya kalau kata orang Sunda sih penemunya Doel Sumbang, ya. Ya kan? Doel Sumbang tahun 90-an sudah menemukan AI, ya. Nah, sedangkan orang Western sana baru sekarang-sekarang ini, ya. Nah, dengan AI, tapi hati-hati. AI pun, ya. Karena AI pun kadang-kadang suka error juga. Kenapa? Yang gratisan, ya. Terus dibatasi, ya kan? Yang berbayar pun sama. Karena apa? Ada perbedaan antara teknologi dengan otak manusia. Teknologi atau artificial intelligence itu cenderung series kan, sedangkan kita paralel dan zigzag, bisa berpikirannya loncat-loncat seperti itu. Jadi perkembangan teknologi itu sangat membantu, dan waktu saat mengajar pun selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membuka artificial intelligence. Jadi memudahkan kan kita untuk melakukan konsultasi, tapi tetap kalau hukum harus ikuti hukum yang terupdate. Standar akuntansi pun sama, ya. Audit pun sama. Itu hanya referensi saja, ya, teknologi itu. Oke. Ya di balik perkembangan teknologi gitu Pak ya, yang sekarang tuh yang lagi marak-maraknya itu adanya AI gitu Pak. Yang ingin saya tanyakan, apakah profesi auditor ini tuh nantinya bakalan tergantikan gitu dengan adanya si AI ini? Sebenarnya akuntansi itu nggak bisa tergantikan 100%. Karena tadi itu, ya, apa? Ada professional judgment. Itu yang tidak dimiliki oleh AI, ya. Nah, professional judgment itu dimiliki oleh seorang manusia yang profesional, ya. Jadi peluangnya masih kecil untuk tergantikan semuanya, ya. Karena apa? Prosedurnya nggak mungkin dilakukan oleh AI. Prosedur untuk melakukan pengecekan uang bisa? Nggak. Prosedur untuk melakukan pengecekan fisik persediaan nggak bisa, ya. Yang lain mungkin bisa konfirmasi, tinggal ngetik, masukin email, dilingkan jadi. Tapi ada hal terus untuk menentukan judgementnya juga, ya. Walaupun ada kuantitatif, tetap kualitatif dibutuhkan. Jadi nggak bisa 100% AI menggantikan. Sekali lagi, AI itu hanya referensi alat bantu saja. Dan ingat, kita jangan takut sama AI. Karena AI ciptaan manusia. Berarti kita harus menjadi operator AI-nya. Bukan kita ikut AI-nya. Oke? Jadi sebenarnya kita jangan takut gitu ya Pak dengan adanya si AI ini, karena pada dasarnya akuntan itu tidak akan tergantikan gitu. Justru kita harus dapat berdampingan gitu dengan adanya si AI ini gitu. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana sih Pak menurut Bapak karakter yang paling cocok gitu untuk berkarir di bidang audit, karakter seperti apa? Ya, tadi. Jadi di samping harus punya independen, ya, objektivitas, terus menjaga kerahasiaan, ya. Yang karakter yang dibutuhkan sekali itu adalah skeptisnya, ya. Skeptis dan curiosity. Skeptis itu selalu nggak percaya, curious itu selalu ingin tahunya itu. Itu yang dibutuhkan untuk menjadi auditor. Tidak hanya bisa kita ingin belajar saja, enggak, ya. Seperti itu yang paling penting, karakter skeptisismnya. Ya, mengingat durasinya juga sudah hampir habis gitu Pak ya. Mungkin ke pertanyaan terakhir saja. Boleh apa sih Pak pesan dari Bapak untuk mahasiswa aktif khususnya akuntansi
agar lebih siap menghadapi realita dunia kerja gitu, khususnya di bidang audit. Sebenarnya satu di Indonesia itu. Di Indonesia itu yang kurangnya itu apa coba? Minat baca. Ya. Karena ya dalam kepercayaan Abah ya, Islam, bahwa ayat yang pertama turun itu adalah Iqra. Jadi bacalah ya. Hanya baca itu harus komprehensif ya. Komprehensif apa? Baca itu bukan hanya baca saja, tapi baca juga harus baca dengan bisa memahami. Jadi tingkatkan minat bacanya. Dengan minat baca yang tinggi, dan buku adalah jendela ya dari pengetahuan. Maka pengetahuan kita akan semakin luas dan semakin tinggi. Jadi tingkatkan minat baca, di samping jangan lupa berdoa. Selalu ingat kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi mungkin itu saja. Ya, terasa gitu ya teman-teman, dari awal kita berdiskusi bareng narasumber kita, seru banget gitu ya, sangat menarik terkait dunia audit itu seperti apa. Tadi kita juga dapat mengetahui gitu tentang definisi audit, tentang jenis-jenis audit, terus tentang standar audit juga gitu, terus peran audit juga gitu. Dari diskusi tadi juga gitu, kita dapat lebih memahami gitu Pak tentang dunia audit itu sendiri gitu. Jadi sebetulnya di audit itu tidak sesederhana itu gitu, sederhana yang dibayangkan. Auditor juga tidak hanya sebatas memeriksa saja gitu ya Pak, tetapi juga melakukan analisis, memahami risk tadi, serta menjaga keandalan informasi agar sesuai gitu dengan data yang ada. Kita juga dapat tahu gitu, meskipun banyak tantangan tadi sebagai auditor itu adanya peak season ataupun tekanan kerja gitu, tapi dunia audit itu justru menawarkan banyak peluang gitu, mulai dari pengalaman lintas industri serta pengembangan profesionalisme di dunia kerja. Jadi dapat kita tarik kesimpulan juga gitu bahwasannya profesi auditor ini tuh sebetulnya memiliki peran yang sangat penting gitu dalam hal menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Di tengah perkembangan dunia bisnis juga yang semakin kompleks gitu, auditor juga dituntut untuk terus beradaptasi, profesionalisme, dan juga menjunjung tinggi etika gitu dalam hal melakukan pekerjaannya. Mungkin untuk teman-teman juga, teman-teman mahasiswa aktif akuntansi, sebenarnya dunia audit ini tuh bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat menjanjikan gitu. Selama kita tuh mau belajar, mau berkembang, dan juga mau mempersiapkan diri dengan lebih baik gitu. Mungkin terakhir saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Teddy gitu, yang udah sharing bareng kita, dan juga tadi pengalamannya yang sangat luar biasa gitu telah disampaikan. Kita juga dapat belajar banyak dari pengalaman pada narasumber kita kali ini gitu. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi bekal serta motivasi bagi kita untuk terus belajar, berani mengembangkan diri, dan juga sedang mencari jati diri lah gitu istilahnya. Mungkin buat teman-teman semuanya, makasih juga udah dengerin podcast IM Talk ini sampai selesai. Mungkin sekian dulu episode pada kali ini. Jangan lupa buat follow akun IMIAI wilayah Jawa Barat supaya gak ketinggalan episode menariknya. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian agar ilmu yang kita dapat ini tuh dapat diterima juga gitu oleh teman-teman kita. See you di episode berikutnya. Saya Angga, selaku moderator pamit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.